aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Kentangers juga ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas money game ya. Kenapa money game Ponzi 2021 itu menjamur sekali. Hampir tiap hari ada aplikasi yang di dalamnya indikasi money game Ponzi gitu ya. Itu gimana sih Bang gitu ya, menurut saya gitu ya. Menurut saya ya ada rantai-rantainya sendiri gitu. Jadi di mana sih pertama kali kalian menemukan link aplikasi ilegal, investasi bodong, atau yang di dalamnya ada money game Ponzi gitu ya? Dari mana? Dari grup Telegram, bisa dari Facebook, bisa dari YouTube gitu ya. Kalau YouTube jelas lah, banyak konten kreator Kentangers ya yang suka sebar-sebar link Ponzi. Nah jadi teman-teman, kelangsungan hidup money game Ponzi itu tergantung dari babu-babunya gitu. Siapa babu-babunya itu? Yaitu adalah para pemain Ponzi. Kalau saya katakan Kentangers, kaum halu gitu ya. Kentangers, kaum halu. Jadi kelangsungan aplikasi money game Ponzi ada yang bertahan 1 bulan, ada yang harian gitu, ada mingguan udah kabur gitu ya. Ada yang 1 bulan sampai 3 bulan, itu tergantung babu-babunya itu, yaitu babu Ponzi. Kayaknya bagus tuh ya kata-kata babu Ponzi gitu ya. Babu Ponzi atau pemain Ponzi atau Kentangers gitu ya. Jadi mereka itu ya, pemain Ponzi itu selalu menunggu kedatangan atau rilisnya aplikasi baru yang di dalamnya ada skema money game Ponzi. Dengan catatan mereka sudah tahu bahwa aplikasinya, misal ada aplikasi A rilis, mereka sudah tahu tuh aplikasi itu money game Ponzi, mereka sudah tahu ciri-cirinya. Tapi mereka senang gitu bahwa ada ladang baru, garapan baru untuk disebarkan link pendaftarannya supaya mereka mendapat cuan gitu. Nah jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Nah ini saya sengaja nih bikin ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika rilis aplikasi Ponzi, wah banyak tuh pemain Ponzi segera menyantap gitu ya, menyebarkan linknya, baik itu di Telegram, Facebook maupun di YouTube sendiri. Banyak konten kreator babu Ponzi gitu ya, atau Kentangers. Nah seperti inilah ilustrasinya teman-teman ya. Ketika ada aplikasi money game Ponzi yang baru rilis, mereka wah berebut kayak kita ngasih makan monyet gitu sama pisang. Wah, berebut tuh monyet-monyet kan. Nah inilah kalau di aplikasi money game Ponzi yang berebutnya Kentangers, babu Ponzi atau pemain Ponzi. Mereka wah saling sikut cepat-cepat kan, kata-kata mutiaranya main di awal biar cuan gitu kan. Kalau ditelaah ya, main di awal biar cuan itu enggak hanya kata-kata. Jadi siapa yang main di awal, paling awal, itulah yang cuan. Yang main pertengahan dan belakangan gitu gabungnya, itulah yang dirugikan biasanya. Nah ketika mereka menyebarkan linknya aplikasi Ponzi ya, money game Ponzi. Kalau yang nggak tahu money game Ponzi itu adalah sistemnya, bukan namanya money game Ponzi, bukan ya. Kalau ada yang baru mampir di channel saya ini takut salah paham ya. Money game itu sistemnya, money game Ponzi itu ya. Pokoknya kalian yang ditawari ya oleh teman kalian atau siapapun itu yang kata-katanya main di awal biar cuan, depo paham resiko, itu hindari, karena mereka
tahu bahwa itu adalah money game Ponzi ya. Itu 1000% money game Ponzi kalau orang yang mengajak kalian itu berkata seperti itu. Main di awal biar cuan, depo paham resiko ya, seperti itu. Tapi yang saya teliti gitu ya teman-teman ya, ketika saya membongkar aplikasi money game Ponzi, itu kan otomatis berjalan, aplikasinya sedang berjalan, tapi mereka suka komen gitu, para kentangers, babu Ponzi, pemain Ponzi itu ya, komentarnya seperti ini, wah bang, kencing aja nggak ada yang gratis, katanya. Suka ada tuh yang komen seperti itu. Bisnis atau investasi itu ada untung ada rugi, kayak gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya suka ada yang keren, mengeren-ngerenkan diri gitu ya, babu Ponzi itu. High risk high return ya, seperti itu. Risiko tinggi pengembalian tinggi, kayak gitulah ya. Risiko tinggi untung tinggi lah, intinya seperti itu. Ketika saya mereview, membahas aplikasinya, membongkar, otomatis aplikasinya itu sedang berjalan. Tapi ketika mereka memasarkan gitulah ya, menyebarkan aplikasi money game Ponzi untuk menggait member-member baru, istilah itu nggak ada. Istilahnya yaitu main di awal biar cuan gitu. Ketika sedang berjalan dan ujung-ujungnya sudah kabur, scam ya, mereka mengganti, wow, investasi itu kan ada untung ada rugi, high price high return ya, seperti itu. Risiko besar pengembalian besar, risiko besar untung besar, kayak gitu. Kemana itu kata-kata mutiara main di awal biar cuan, depo paham risiko tuh kemana gitu? Saya tambahkan, pakai uang bebas jangan uang beras itu kemana gitu ya? Kok jadi seolah-olah investasi? Kalau high price high return ya, atau risiko besar risiko tinggi, pengembalian tinggi, intinya risiko tinggi, keuntungan tinggi lah, kayak gitulah ya. Itu kan real investasi bisnis ya. Itu kalau money game Ponzi ya udahlah, main di awal biar cuan saja, kata-kata mutiaranya. Jangan sok bisnis, karena menurut saya, bagi saya gitu ya, money game Ponzi itu bukan bisnis, itu sekedar mengumpulkan dana deposit para membernya untuk dibayarkan kembali ke member-member lainnya gitu. Jadi lebih mending arisan saja. Kalau arisan kan dapat 1 juta semua rata, semua untung, semua rugi, semua untung gitu ya. Nah di bisnis juga kayak gitu, kita investasi misal di tukang bakso gitu ya, 1 juta, ketika untung sama-sama untung, si teman kita yang tukang baksonya juga untung, kita juga untung. Nah ketika dagangannya sepi, baksonya nggak ada yang beli gitu ya, ataupun menurun, si tukang bakso teman kitanya itu rugi, kita juga ikut rugi presentasenya gitu. Kalau di money game Ponzi kan yang untung tetap untung, yang awal gitu ya, yang pertengahan dan terakhir gabung yang buntung alias rugi. Masa iya yang seperti itu mau disebut investasi atau bisnis gitu loh ya. Jadi intinya money game Ponzi kenapa bisa berkembang di Indonesia gitu ya. Pertama, pola pikir, mindset ya, semuanya ingin instan, nggak mau ada proses, nggak mau kerja, pemalas gitu ya. Terus yang selanjutnya itu penyakit gitu ya. Money game Ponzi itu seperti judi, penyakit gitu ya. Yang mengobatinya hanya hidayah saja mungkin menurut saya. Terus ada andil pemain Ponzi ya. Mengapa aplikasi yang di dalamnya bersistem money game Ponzi bisa berkembang? Karena dipupuk oleh para pemain Ponzi. Adapun channel yang membongkar seperti saya dan channel-channel lainnya, wah mereka keluar komentar seolah-olah yang menyebarkan kebenaran itu yang salah gitu. Karena apa? Karena kalau semua orang anggaplah yang nonton channel saya, wah
menjadi terbuka tuh wawasannya oleh konten-konten saya yang membongkar money game Ponzi. Wah, pemain Ponzi itu kepanasan, kebakaran jenggot. Wah, bahaya. Kalau semua orang percaya dengan channel Anggi euy, ladang pemain Ponzi akan hilang, ladang kentangers akan hilang, akan sulit merekrut. Kayak gitu. Ataupun channel-channel lainnya yang setipe dengan channel saya ini yang membongkar aplikasi money game Ponzi. Mereka ketakutan tuh. Soalnya kan mereka kalau nggak main Ponzi nggak makan gitu ya. Jadi itulah ya. Sebelumnya memang ada yang bertanya ya, Bang, kenapa money game Ponzi itu bisa berkembang gitu di Indonesia? Ya itu tadi alasannya. Karena ada andil para babu-babu Ponzi atau budak Ponzi atau kentangers kayak gitulah ya. Jadi kan di dunia ini kan nggak ada, intinya gini lah, ada penjahat, ada polisi ya, ada guru, ada murid, ada orang tua, ada anak, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih gitu ya. Jadi untuk mengimbanginya kita tetap, khususnya channel saya akan terus ya membongkar aplikasi-aplikasi money game Ponzi. Karena saya lihat ya channel-channel yang kebanyakannya itu babu Ponzi ya, kentangers channelnya ya, atau budak Ponzi kebanyakannya gitu. Jadi yang membongkar itu paling ya kurang dari 10 mungkin ya channel-channelnya, atau mungkin paling banyak 10 channel gitu yang membongkar aplikasi money game Ponzi. Jadi itu untuk mengimbangi gitu ya. Kalau istilahnya, kalau semua yang mereview aplikasi penghasil uang babu Ponzi semua, itu nama YouTube jelek gitu ya. Karena apa? Orang berpikirnya nanti wah, tempat penyebaran link money game Ponzi itu di YouTube. YouTube kredibilitasnya jadi menurun ya, kayak gitu. Jadi gitulah ya. Intinya kenapa pemain Ponzi tetap berkembang ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ngopi juga. Hindari money game Ponzi. Karena hidup itu butuh inspirasi teman-teman ya, bukan halusinasi. Jadi semoga babu Ponzi, kentangers mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hindari money game Ponzi, hindari mengajak orang lain yang ujung-ujungnya aplikasi atau investasi yang kalian jalankan itu akan kabur, scam, melakukan penipuan. Hindari ya. Untuk orang awam, hindari aplikasi money game Ponzi. Kalau kalian nggak tahu apa itu aplikasi money game Ponzi atau sistem money game Ponzi, silahkan kalian cek videonya di channel saya ini, sudah saya jelaskan. Saya kira itu cukup ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.